Oke Mbak Feby, hari ini kita mau ngapain? Kita akan ngobrol bareng sharing-sharing tentang kepenulisan dengan tema Di balik kata ada kita. Iya. Betul sekali. Jadi kita mau ngobrolin tentang karya-karya terbaru dari Mbak Feby dan juga aku, Iya, teman-teman. Mungkin dari background pendidikan tadi. Oke, kalau pendidikan lumayan campur-campur juga karena S1-nya ilmu Al-Quran Tafsir yang agama banget. Kemudian yang S2 juga psikologi, tapi juga psikologi masih psikologi pendidikan Islam, juga sama kampusnya yaitu UIN Sunan Kalijaga, dan baru saja lulus juga. Wow, keren nih. Ya, kalau pekerjaan ya, pekerjaan sebenarnya juga macam-macam. Aku juga staff, bisa dibilang staff ya, perusahaan bubur bayi. Oh, perusahaan bubur Iya, bayi? tapi saya juga staff gitu. Oke. Gitu. Itu kalau pagi doang. Nah, terus juga freelance mengajar tapi privat, les privat gitu. Semua dari jenjang ya, dari Kalistung, TK sebelum sekolah SD sampai SD. Terus ada juga yang sampai dewasa tapi pelajaran mengaji. Oke. Ya, gitu. Selebihnya ya cuman bikin-bikin konten, menulis gitu. Siap. Kalau itu sama sih. Iya. Jadi di dalam buku ini itu nggak cuman buku tentang patah hati ya, tetapi di dalamnya juga aku menyisipkan tentang psikologis sedikit demi sedikit, yaitu 5 fase berduka. Jadi ada 5 bab yang menggambarkan 5 fase itu. Yang pertama itu fase penyangkalan. Kan kalau kita mungkin mendapat musibah itu kan kayak masih menyangkal, masih kayaknya enggak deh gitu. Nah, ya terus mencoba kuat sebenarnya tuh. Habis sadar gitu, oh ini terjadi ya, itu lalu marah gitu dengan apa yang terjadi. Marahnya ya banyak ya Mbak, bisa ke diri sendiri, bisa ke kejadian itu, bisa ke pelakunya atau apalah, pokoknya marah gitu. Setelah marah ini kita jadinya kayak tawar menawar gitu. Yang ketiga, tawar menawar. Gimana tuh tawar menawar itu kayak kita kan habis marah, oh ini terjadi ya, oh enggak kayak udah mau nerima tapi masih nggak mau nerima gitu loh. Setengah-setengah gitu ya. Tapi sudah sadar kalau ya memang harus diterima, tapi enggak terima juga gitu. Terus rumit ya emang kita tuh. Habis itu fase yang depresi itu ya sedih. Gitu. Udah sadar tapi kan tadi kan marah, habis marah tawar menawar terus sedih, kayak sedih, depresi yang ya beda ya, depresi sama marah gitu ya. Sedih yang oh ya sudah sadar tapi ya masih tenggelam dalam kesedihan itu. Terus baru fase penyembuhan gitu. Jadi ini tuh menggambarkan bagaimana aku sembuh dari patah hati di usia matang ya. Kita kan usia matang ya, yang seharusnya sudah menjalani mahligai gitu. Nah, tapi ternyata masih malah patah. Masih patah. Tapi gitu. Aku penasaran tadi yang di bagian depresi baru sembuh gitu kan? Ya. Depresi tuh sampai titik apa sih biar dia bisa terus sembuh gitu loh? Aku penasaran tuh. Ini sebenarnya complicated ya, tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kalau apa yang aku alami dalam yang aku curahkan dalam buku ini ya, depresi yang sampai apa ya? Menyalahkan ya, bukan menyalahkan ya. Udah marah kan udah kayak fase marah sudah terlewatkan. Jadinya kita sesedih itu, kayak bangun tidur kayak aku ya, bangun tidur tuh hati kosong gitu, bener-bener kayak sebenarnya marah ya udah enggak marah gitu kan, udah melewati fase marah, tapi sedih itu dan terima gara sedih ya. Iya, tapi mungkin memang sudah menerima tapi sedihnya itu belum hilang. Makanya ada fase selanjutnya yang terakhir kan benar-benar penerimaan yang lega, nerima yang benar-benar nerima gitu Mbak. Itu ini dicurahkan dalam buku ini. Kayaknya kita harus segera baca ini. Karena semua orang pasti pernah patah hati sih. Aku yakin semua orang pernah. Oke, mungkin aku mau tanya juga nih. Oh iya. Berarti ini bahas tentang bukunya Feby dulu ya, yang closure dulu ya. Nah, kan tadi udah isinya lah ya, isinya ada. Terus aku pengen tanya nih, pesan utama dari buku ini apa sih untuk pembaca atau diri sendiri? Kalau sebenarnya nggak jauh-jauh dari pengalaman patah hati waktu itu ya. Jadi apapun perasaan yang kita alami itu, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu sih, nggak hanya patah hati, kehilangan apapun itu yang mungkin berharga bagi kita ya. Kalau aku pribadi dari pengalamanku di
jalani aja gitu loh Mbak perasaannya. Ada fase-fasenya memang, jadi nggak apa-apa kalau kita mau marah dulu, nggak apa-apa kalau kita mau depresi dulu, nggak apa-apa kalau kita mau patah hati, mau garing dulu, mau males-malesan dulu karena saking patah hatinya gitu tuh nggak apa-apa, karena itu memang manusiawi. Normal berarti ya? Normal, di teori pun ada emang gitu harus, sih. Emang harus begitu atau gimana tuh? Bukan harus begitu sih, tapi lebih ke masing-masing orang itu punya cara dan fasenya sendiri dalam berduka. Mungkin ada kok Mbak yang fase dia marahnya tuh lama banget sampai bertahun-tahun, atau depresinya lama, atau justru ada kan yang patah hati cepet gitu, dan penyembuhan orang lupa juga bisa ya. cara marah, cara penyembuhan orang kan beda-beda ya. Jadi terima saja apapun perasaan yang datang ke kita ketika kita merasa kehilangan sesuatu, diterima saja gitu. Kalau disangkal gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak apa juga ya karena